Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Dan langsung aja yuk, sekarang aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin, aku bacain lagi pertanyaan selanjutnya ya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum, tolong nama saya di hide. Saya punya tetangga yang suka setel musik kenceng-kenceng, pakai motor brong, dan anaknya pacaran di rumah setiap hari sampai maaf nih hamil di luar nikah. Saya sudah nasihati anaknya yang gamis tadi sebelumnya, tapi yang gamis apa ya? Tapi yang tua sangat mudah tersinggung karena para tetangga kami seperti setan bisu. Meskipun ada RT yang menasehati, tapi tetap marah-marah. Para ulama di tempat kami pun kalau ada hal maksiat seperti membiarkan atau menganggap lumrah. Bagaimana solusinya? Saya mau bertindak nanti dianggap sok alim atau sok tahu. Saya nggak betah dengan tetangga saya. Sedangkan saya nggak mungkin pindah karena merawat orang tua juga di rumah. Jazakumullah khairan Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Habib Usman, mohon jawabannya Habib. Kalau yang namanya ulama pasti akan nasihatin dan akan beritahu. Nah ulamanya juga harus yang benar, yang jelas. Intinya seperti itu. Apabila ada kezaliman atau kemaksiatan yang kita tahu, kita lihat dan kita paham dia benar-benar maksiat, maka kalau kita punya keberanian, kita harus tegur dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi falam yastati' fa bilisanihi fa lam yastati' fa biqalbihi wa huwa dha'ful iman atau wa huwa dha'ful iman. Jelas kalau lihat kemunkaran nih, kalau kita punya keberanian kita langsung kasih tahu. Cara yang baik adalah tadi betul hubungin RT-nya. Kalau RT nggak bisa hubungin RW-nya. Kalau RW nggak bisa juga, maka pihak kelurahan juga boleh kita hubungin. Dan juga MUI setempat, agar apa? Agar lingkungannya menjadi lebih baik lagi. Dan juga kalau misalnya nggak bisa juga, pihak yang berwajib untuk ditengahi permasalahannya. Apabila tidak bisa juga sama sekali, semua udah dilakukan, usaha sudah dikerjakan, maka doakan dia. Doakan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya. Allah sentuh hati dan jiwanya. Mungkin juga ini ujian buat ibu sebagai tetangganya. Mungkin ini ujian yang besar. Sehingga apa? Sehingga berharap agar Allah berikan kesabaran pada dirinya. Dan juga Allah berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah berikan dia hidayah. Dan insya Allah ke depannya mudah-mudahan ada jalan keluar dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Pertanyaan selanjutnya nih aku bacain lagi. Dari Instagram hamba Allah juga. Assalamualaikum Habib dan Ustadz, gimana ya menegur suami yang sudah berkali-kali terjebak oleh siasat pelakor? Wah, lelah saya nih Ustadz nih, dikecewakan berkali-kali. Saya selalu ikuti kata Ustadz Maulana. Wah yo nih, katanya harus sabar, husnuzon. Tetap aja suami dikasih hati minta jantung. Waduh, malah kemarin. Perasaan aku baca nggak ada nama saya. Ada. Malah kemarin nih ada wanita yang katanya datang ke rumah mengaku dia udah menikah dengan suami. Suami pun kalau ditegur malah cuma diem aja terus pergi. Oh, iya ada ya? Ke rumah pulang cuma kalau ingat aja gimana nih Ustadz saya harus gimana lagi. Bolehkah saya meminta pisah? Oke kali ini Ustadz Maulana mau ngasih solusi lagi nih. Gimana nih Ustadz? Ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama meminta komitmen dalam hal pernikahan. Pernikahan itu adalah mohon maaf ikatan, janji. Maka kita minta komitmennya lagi dari awal. Apa maunya? Nah mohon maaf tanpa menggurui. Betul makasih banyak. Oh ternyata ada nama saya ya. Ayo. Jadi harus meminta komitmennya. Suami itu ditanya. Jadi gimana? Dan gini sebenarnya. Komitmen yang dimaksud di sini. Bagaimana dia melakukan yang namanya tujuan pernikahan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau memang tidak merasa tenang. Maka mohon maaf cari tempat lain. Kerjaan lain. Kalau bisa pindah-pindah. Nah ini namanya mencegah. Kemudian yang kedua, ada namanya pertanggungjawaban kalau sudah nikah. Kalau dia sudah menikah dan maaf saya pinjam kata-kata ini dan dia hamil, maka dia harus mempertanggungjawabkan atas perlakuannya. Karena memposisikan diri kita sebagai, maaf saya pinjam kata-kata ini, sama dengan wanita yang dilakukannya. Bagaimana kalau diri kita dalam posisi ini? Ya. Nah kalau tadi bisa jadi yang menjadi masalah adalah wanita itu. Tapi kalau yang kedua ini adalah bisa jadi pertanggungjawaban karena suaminya yang salah. Maaf ya saya pinjam kata-kata ya. Suaminya kegaruan. Aduh kegatelan. Ya, jadi kegaruan digaruk aja ya. Nah, kegaruan. Digaruk, yang ketiga betul. Kasih pilihan. Ya. Pilih dia atau saya. Oh, pilih Lydia atau Kinan. Oh baik berarti harus ditegaskan ya kali ini ya.
tegasin. Tegasin. Pilih dia atau saya. Baik, Masya Kalau Allah. memang tidak mau dipoligami. Ya, Masya Karena Allah. dalam Islam ada solusi. Ya, Solusi kalau suami diambil, artinya ada wanita lain lagi. Solusinya adalah poligami. Kalau memang tidak mau dipoligami, pilih dia atau saya. baik Masya Allah. Insya Allah ada jalan keluar terbaik untuk yang jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk Iya, penjelasannya. iya. Dan terima kasih jamaah sudah mengirimkan pertanyaannya ke media sosial Islam itu Indah. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan kesimpulan dan kita juga akan berdoa dipimpin oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik guru-guruku, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mendengar satu riwayat ketika Nabi SAW makan dengan para sahabat? Pada saat itu mereka memakan daging unta. Lalu Nabi SAW mengingatkan kepada semuanya agar semuanya berwudu sebelum sholat. Ternyata ada suatu penjelasan tentang riwayat ini. Ternyata pada saat itu ada seorang sahabat yang buang angin. Nabi tahu siapa orangnya, tapi Nabi tidak mau melukai perasaannya. Nabi tidak mau mempermalukannya di depan umum, sehingga Nabi memerintahkan semuanya untuk berwudu. Karena para sahabat udah nunggu nih, siapa yang berwudu sebentar berarti dia tadi yang kentut, dia tadi yang buang angin. Tapi Nabi tidak mau mempermalukannya, sehingga seluruh sahabat diperintahkan untuk berwudu sebelum menunaikan ibadah sholat. Maka lihat akhlak baginda Nabi SAW, Nabi adalah pemberi nasihat terbaik. Nabi adalah al-muallim, gurunya para guru. Nabi SAW diutus sebagai uswatun hasanah, memperbaiki akhlak. Tanpa sedetik pun, tanpa sesaat pun Nabi pernah melukai perasaan orang lain. Orang yang memusuhi Nabi saja, Nabi tidak pernah melukai yakni perasaannya, apalagi orang-orang yang dekat dengan kita. Mari kita berdakwah dengan santun, dengan indah, sehingga niat kita memang karena menginginkan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا يا الله, berikan kami ilmu yang bermanfaat, warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, rezeki yang baik dan nasihat serta amalan-amalan kami yang engkau terima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli